Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, bahwa UGM ya selama ini eh walaupun disuruh datang di pengadilan begitu kan, di mana Bonatua lagi menggugat soal ijazah Jokowi begitu kan. Giliran diminta untuk diminta pertanggungjawaban di pengadilan, ya tidak berani datang begitu. Ada apa? Ini muncul spekulasi-spekulasi di berbagai media sosial. Nah, saya berharap bahwa ya sampai hari ini begitu kan ya belum status ijazah ini belum apakah palsu atau asli masih belum masih belum ditemukan begitu kan ya, masih 50-50 lah. Tapi kita lihat saja dengan adanya gugatan dari Bonatua, terus kemudian dari Dr. Taufik dan sebagainya begitu kan, itu sudah mengarah Jokowi tidak lagi bisa membuktikan bagaimana ijazahnya yang sebenarnya. UGM juga ya sampai hari ini masih muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Dan Jokowi tidak pernah diundang ke UGM secara reuni begitu kan. ini menandakan bahwa apakah benar lulusan UGM atau tidak, orang kan muncul spekulasi itu. Yang satu angkatan dengan Jokowi kabarnya sudah merapat ke Solo begitu kan, nggak tahu lagi ini nanti. Nah, persoalan-persoalan inilah muncul di berbagai media sosial soal pernyataan video lama ya Rektor UGM dengan pernyataan-pernyataan yang dianggap bahwa berubah-ubah dan sebagainya begitu kan, sehingga ini menjadi kontroversi di berbagai media sosial. Kenapa ya Rektor UGM tidak datang begitu? Ini kan bahan media begitu kan untuk memberikan klarifikasi bahwa nama seorang Jokowi itu begitu kan ya, apakah lulus di UGM atau tidak. Ini kan seharusnya kita sampaikan kepada publik begitu. Ini sangat disayangkan. Dan laporan ya BAP dari Ova Emilia ya Rektor UGM katanya begitu tebel banget. Kok bisa? Ya kita nanti akan buktikan begitu. Coba kita tonton dulu apa yang kemudian disampaikan oleh Mekel. Saya melihat berkas dakwaan yang 1,5 meter tingginya itu, Dok. Ternyata punya Ova Emilia itu tebal sekali. Segini tebalnya. BAP-nya Ova Emilia. Dan dia membuka banyak. Nih saya bacakan ya. Dapat saya jelaskan bahwa Joko Widodo, ini Joko Widodo yang mana kita nggak tahu ya. Bahwa Joko Widodo mulai berkuliah 1980 dengan arsip sebagai berikut. Nah, ada kan daftar arsipnya nih. Nah, periode pelaksanaan kuliah dibuktikan 19 macam dokumen sebagai berikut. Wah. Jadi ada nih. Nah, nih 19 dokumen ya. Kata Ova Emilia. Ini di BAP-nya Ova Emilia tuh 19. Salinan legalisir ini, salinan legalisir itu gitu ya. Pelaksanaan KKN silakan konfirmasi dengan Fakultas Kehutanan. Berarti dia nggak mau jawab. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh Rektor UGM begitu kan. Artinya kan secara tidak langsung ini kan sebagai media dari UGM, maka seharusnya kan datang begitu. Apapun yang diminta ia datang. BAP setebal itu ya untuk mengklarifikasi dari ijazah Jokowi saja kok setebal itu begitu kan. Kan seharusnya kan gampang. Oh, ini KKN-nya, ini transkripnya, ini jurusannya, ini pembimbingnya dan sebagainya begitu. Tinggal UGM ini mencari fakta-fakta yang satu angkatan dengan seorang Jokowi. Artinya apa? Yang satu kelas dengan seorang Jokowi. Masa di antara orang-orang yang berteman dengan Jokowi tidak ada ya yang masih hidup misalnya begitu kan? Satu angkatan itu kan pasti ada begitu. Dan inilah yang kemudian yang sedang dicari, nanti akan di persidangan akan muncul begitu. Nah, bisa saja seperti itu. Diminta pertanggungjawaban ya gampang begitu kan, untuk datang di pengadilan, sampaikan kepada publik begitu kan. UGM hanya bisa menyerahkan seperti ini. Nah, nanti biar diputuskan bagaimana begitu. Ya, salah satunya yang kemudian menjadi krusial di situ adalah soal soal tanda tangannya begitu kan ya, soal dosen pembimbingnya juga begitu. Itu siapa saja di situ begitu. Itu kan akan dipertanyakan. Nah, kalau semisal UGM tidak datang lagi, maka begitu si Bonatua begitu kan ya sudah punya data-data yang kuat begitu soal ijazah Jokowi. Muncul dari mana? Dari UGM atau Pasar Pramuka? Orang kan pasti muncul spekulasi itu begitu. Coba kita lanjutkan. Sidang skripsi ada, wisuda dibuktikan dengan 9 macam dokumen. Tapi kalau disuruh ke pengadilan,
nggak mau datang. Jadi ya Bu Ova, tolonglah, masa Anda kalau di BAP Anda pamerkan puluhan dokumen, Anda terangkan setebal itu ya kan, setebal-tebalnya Anda terangkan, tapi sekali diminta untuk mempertanggungjawabkan legalisir ya, cap legalisir yang tidak bertanggal, Anda tidak pernah datang sudah berminggu-minggu. Nah, inilah yang kemudian disampaikan oleh si Michael begitu kan ya. Giliran datang ya, giliran disuruh datang di pengadilan ya nggak datang begitu kan ya. Laporannya keterangannya, dokumennya setebal itu. Ada apa begitu? Ya kan agak lucu juga begitu. Berani membuat dokumen itu, berani datang begitu kan ya. Ini kan sudah jelas di situ. Ya, kalau UGM tidak salah, ya ngapain tidak datang begitu? Itu Dr. kan Tifa menantang secara logika lah Joko. begitu kan. Ngapain kita tahu bahwa proses dalam hal ini begitu kan, ini kan tidak mudah begitu. Artinya secara tidak langsung ini menandakan bahwa UGM harus bekerja keras lagi begitu kan untuk menunjukkan bahwa apakah ijazah Jokowi ini benar-benar asli atau palsu begitu kan. Orang kan pasti mempertanyakan itu. Nah, saya pribadi melihat bahwa ijazah ini sampai sekarang walaupun digugat, nampaknya orang-orang yang digugat begitu tidak pernah datang begitu. Seperti seorang Jokowi ini berkali-kali ya disuruh datang begitu kan, tapi tidak pernah datang. Ada apa ya? Mungkin karena takut atau bagaimana? mungkin kan kita tidak tahu begitu kan? Ya kan kita tidak tahu. Ya makanya saya berharap bahwa hal-hal seperti ini kan bisa ada hal-hal yang kemudian bisa ditindaklanjuti begitu. Apalagi pernyataan dari Bu Ova dulu begitu kan ya, soal Jokowi lulus tahun berapa? Tahun 85 dan sebagainya begitu kan. Ini video lama viral lagi begitu kan. Orang-orang akan membuktikan apakah benar pernyataan itu. Coba kita tonton ya. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Dan UGM telah memberikan ijazah yang sesuai dengan ketentuan kepada yang bersangkutan saat diwisuda tanggal 19 November 1985. Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober 1985 dengan indeks prestasi di atas 2,5. Apakah kalian berpikir bahwa ini hanya human error? Nah, inilah yang kemudian disampaikan. Tapi kita lihat saja apakah ini berbeda, apakah ini video editan atau bagaimana begitu kan. Karena video 22 Agustus 2025 menyatakan bahwa Joko Widodo lulus di 5 November. Nah, terus kemudian video 28 November 2025 Joko Widodo lulus 23 Oktober. Yang benar mana begitu kan? Ya, yang benar mana? Atau mungkin penafsirannya adalah Jokowi ya sidangnya tanggal sekian begitu kan ya, terus wisudanya tanggal sekian, itu kan berbeda begitu. Ini saya nggak tahu, nanti pasti akan ditanyakan langsung begitu kan ya. Ya, yang penting itu hadir di pengadilan, jangan kabur begitu kan. Artinya jangan menghindar dari hal-hal seperti ini. Kalau menghindar kan bisa saja orang-orang banyak yang mengatakan kok takut banget. Coba kita tonton lagi. Dengan perbedaan penyebutan di dua hal yang berbeda baik tanggal maupun bulan, sangat kecil kemungkinan ini hanya human error semata. Jika misalnya pernyataan sebelumnya disebut tanggal 5 November, lalu berubah menjadi 5 Oktober, mungkin masih masuk akal untuk disebut kesalahan penyebutan. Tapi perbedaan antara tanggal dan bulan sekaligus menunjukkan bahwa Ova Emilia secara jelas dan tegas ingin menggeser masa yang disebut masa kelulusan Joko Widodo. Dan ini hanyalah sebagian dari pernyataan Ova Emilia yang mengundang banyak pertanyaan. Joko Widodo menjalani kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dengan dosen pembimbing akademik Bapak Kasmujo. Saat ini beliau sudah purna tugas, namun masih berkomunikasi dengan UGM. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi? Jelas, bukan. Bukan pembimbing akademik? Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak? Keempat, tahun 1983, Joko Widodo menyelesaikan evaluasi program Sarjana Muda yang pada saat itu ada dalam masa transisi dan programnya disatukan menjadi program sarjana. Jadi
bagi alumni UGM yang lulus sebelum tahun 86 itu pasti punya 2 ijazah, yaitu sarjana muda dan sarjana. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan oleh Rektor UGM ya. Mana yang benar wallahu alam. Biar penyidik yang tahu begitu kan ya. Biar pengadilan yang memutuskan itu. Tapi ya dengan adanya perubahan-perubahan seperti ini orang akan menandakan konsistensinya. Apalagi Pak Kasmojo ya memberikan klarifikasi pada waktu itu Rismon begitu datang ke rumahnya mengaku bukan pembimbingnya. Terus kemudian Ova juga mengatakan begitu kan ya. Rektor UGM begitu tahun video 22 Agustus 2025 begitu ya Joko Widodo lulus 5 November. Terus kemudian video 28 November 2025 Jokowi lulus 23 Oktober. Nah, kalau 1 bulan itu mungkin kesalahan menyebutkan tanggal oke lah begitu. Tapi kan beda tanggal, beda bulan begitu sehingga orang-orang akan mempertanyakan terus begitu soal ijazah seperti ini. Nah, ngeri kan mana yang benar? Sehingga menjadi kontroversi begitu kan. Satu versi si A, versi B dan versi si C dan sebagainya. Nanti akan ditanyakan lagi di persidangan kalau Jokowi datang. Jokowi lulus tahun berapa? Tanggal berapa begitu kan? Ijazahnya kan dicek pada akhirnya. Jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka menandakan bahwa ijazah ini harus punya status hukum ya, status hukumnya asli atau palsu begitu nanti di persidangan. Saya menganalisa bahwa ya mungkin yang menjadi masuk penjara di situ bisa saja dugaan saya bisa saja Dian Sandi yang dikorbankan begitu kan ya. Kalau Dian Sandi masuk penjara misalnya begitu atas upload ijazah Jokowi, maka lama-kelamaan begitu ya dapat. Iya, kita tahu bahwa dapat pengampunan misalnya dari Jokowi misalnya. Tapi kan hukum itu bukan soal itu begitu. Soal aduan dan sebagainya ini kan penting sekali begitu kan. Sesuai dengan KUHP yang baru begitu. Nah, banyak orang yang kemudian alumni UGM juga yang banyak yang mensupport Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka. Ya, salah satunya coba kita lihat begitu kan ya. Kubu pendukung Roy Suryo sudah waktunya UGM menyerah. Begitu ceroboh menerima dokumen syarat-syarat untuk menjadi presiden tanpa memperhatikan kelengkapan daripada dokumen tersebut. Kita bisa bandingkan. Sama-sama dari Universitas Gadjah Mada. Sama-sama dilegalisir. Tapi ada tanggalnya. Kami mintakan kepada Universitas Gadjah Mada sudah waktunya untuk menyerah. Seperti yang ada orang yang seperti ini, dia lengkap sampai dia dapat ijazah. Jadi ini memang menunjukkan sudah bukti kalau memang selama ini Universitas Gadjah Mada menutup-nutupi, sekarang sudah tidak bisa lagi menutup-nutupi karena semua sudah terbuka dan kita akan mintakan semuanya. Dan kalaupun nanti masih berkelit juga, ya tentunya akan merugikan Universitas Gadjah Mada secara keseluruhan. Nah, itulah yang kemudian ya yang disampaikan begitu ceroboh menerima begitu. Jadi bukan tidak mungkin begitu kan ya. Ini akan menemukan titik baru begitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa banyak alumni UGM yang kemudian menyampaikan secara terbuka begitu kan. Yang menyampaikan bagaimana marwah UGM ke depan misalnya. Tapi alumninya banyak yang mendukung Roy Suryo begitu. Dibandingkan dengan alumni yang lain. Makanya seorang Jokowi ini panik luar biasa sehingga mengumpulkan ya reuni-reunian lah satu angkatan dan itu akan nanti dijadikan sebagai saksi di persidangan. Kalau saksinya palsu maka kena jerat pasal begitu kan ya dengan ancaman apa? Hukuman 7 tahun penjara. Nah, ini yang kita lihat ke depan begitu. Artinya apa? Sebelum menjadi saksi, perhatikan terlebih dahulu. Kalau memang tidak ampuh, tidak tahu soal itu, jangan jadi saksi. Dari saksi teman-teman Jokowi ini kalau tidak tahu dan sebagainya alur seorang Jokowi, jangan pura-pura tahu begitu kan. Ya, ancamannya begitu keras ini. Ya, begitu luar biasa. Coba kita tonton bagaimana para pengamat-pengamat soal UGM ini. Saya UGM ya teman-teman. Sekarang ini ada situasi. Kalau kita lagi di luar negeri atau dimanapun, di kota dimanapun.
Oh Mbak, lulusan UGM ya? Iya. Mas juga UGM? Iya. Lalu beberapa menit kemudian obrolannya langsung berubah. Jadi ijazahnya asli atau enggak tahu itu. Gitu. Jadi pertanyaan tentang ijazah itu sudah menyatukan seluruh alumni UGM dimanapun kami berada sekarang. Nah sekarang dengan keberadaan Uceng sebagai guru besar, kita bisa tanyakan saja pada Uceng, apakah kertasnya itu betul? Apakah fotonya yang bersangkutan itu secara hukum sudah benar? Jadi UGM dengan segala kontroversinya, saya bisa mengatakan UGM kampus paling kontroversial di Indonesia hari ini, paling banyak dibicarakan hari ini. Kan saking bangganya mungkin pada UGM ketika ada wakil gubernur Bangka Belitung jadi tersangka kasus ijazah palsu. Netizen pada bilang, Bu, makanya kuliahnya di UGM, aman nggak akan jadi tersangka. Ngeri kan? Ini ya. Masa kalau kuliah UGM tidak jadi tersangka begitu kan? Karena memang status ijazah ini sudah beredar di mana-mana begitu kan ya. Artinya banyak yang kemudian mengatakan wah ini asli, ada yang mengatakan ini palsu dan sebagainya. Tapi tidak hanya ijazah Pak Jokowi yang harus kita teliti begitu, yang harus kita amati. Kalau perlu para pejabat-pejabat seluruh Indonesia pertanyakan mulai dari desa sampai tingkat atas atau dari atas presiden sampai ke bawah, pertanyakan ijazahnya dong ya. Jangan-jangan bisa saja banyak dipalsukan. Karena begitu banyak para pemimpin-pemimpin gubernur ya, wali kota, terus kemudian bupati, kades dan sebagainya, atau legislatifnya begitu, bisa saja punya ijazah palsu. Coba kita tonton begitu kan ya, coba kita tonton ya, amatilah begitu. Nanti kalau ada caleg dimanapun begitu kan, dimanapun harus ya diteliti. Apa itu pakai C atau apa? Pakai C kan sudah sah begitu kan. Tapi kalau ilegal ya, palsu dan sebagainya begitu, ya kita harus laporkan itu. Ya jangan disimpan. Coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa. Tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Begini ya, teman-teman semuanya, saya ingin mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa seseorang bernama Joko Widodo itu sudah menjadi pejabat publik sejak tahun 2005. Ketika menjadi wali kota 2 kali, kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian menjadi presiden 2 kali. Nah, apakah Anda ingat kapan pertama kalinya Joko Widodo itu mengaku bahwa dia lulusan dari UGM? Itu tahun 2017. Jadi pada waktu beliau itu menjadi wali kota, tidak pernah ada satu kata pun yang menyatakan beliau adalah lulusan UGM ya, dan kemudian tidak ada cerita ada pernah reuni, tidak pernah ada cerita membawa teman-temannya ke balai kota atau Loji Gandrung Solo ya, termasuk juga ketika beliau menjadi gubernur 2 tahun. Tidak pernah ada cerita beliau bikin reuni dan sebagainya. Baru pertama kali kita tahu dari acara reuni tahun 2017 UGM itu ketika seorang bernama Bambang Tri yang membuka kunci kotak Pandora itu dihukum 5,5 tahun di tahun 2016. Nah, sejak itu peristiwa ini bergulir. Nah, jadi ya saya ingin sampaikan ya bahwa yang bersangkutan itu ya, di luar dari perkara yang kemudian dia laporkan, beliau tidak pernah ya, sungguh pun sudah menjadi pejabat publik selama 10 tahun, tidak pernah mengakui lulusan UGM, tidak pernah datang ke UGM, dan tidak pernah diundang oleh UGM. Itu adalah sebuah ketidaklaziman pada kampus kami UGM. Karena kampus UGM, kampus saya, itu sangat bangga dengan lulusan-lulusannya yang berhasil atau dianggap berhasil. Apalagi ini pejabat publik, apalagi ini adalah wali kota, gubernur, apalagi bahkan presiden. Tapi UGM sama sekali tidak pernah mengundang secara formal, secara resmi. Nah, itu kan juga dipertanyakan begitu kan. Kenapa UGM tidak pernah mengundang Jokowi begitu? Seperti Anies Baswedan, Ganjar, Profesor Mahfud MD begitu kan. Ya, itu sering begitu kan datang di di acara-acara reuni-reuni seperti itu begitu kan. Tapi ini kan tidak datang begitu. Artinya pernah diundang apa enggak? Itu kan pertanyaannya. Kalau memang benar-benar diundang ya, teman seangkatannya siapa saja begitu. Atau teman kelasnya begitu. Ini kan agak lucu pada akhirnya. Masuk akal sih sebenarnya apa yang kemudian disampaikan oleh Dr. Tifa begitu ya. Mau tidak mau Jokowi harus menunjukkan itu. Nah, dari misalnya begitu kan, dari segi skripsinya begitu, dia ya ini Rismon pada waktu itu yang ngomong begitu kan ya. Kenapa sekarang UGM jadi kampus yang gemar menyebarkan data palsu demi Jokowi? Ini pertanyaannya.
lembar pengesahan skripsi ya Samanuddin Barori tahu ya ternyata berjudul tesis. Ya kampus mengadukan tak tahu malu, ini kata Rismond pada waktu itu nih. Dipertahankan di depan dewan ya penguji ya tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan diterima untuk memenuhi sebagai dari persyaratan ya guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Nah, ini tesis. Bayangkan kalau tesis itu kan biasanya rata-rata begitu kan. Ya rata-rata itu tidak seperti itu begitu kan. Tesis itu kan digunakan S2 dan ini digunakan S1 begitu. Kan agak lucu. Pada tanggal 16 Oktober 1985. Nah, apakah tesis, apakah skripsi yang kemudian yang dilakukan oleh teman-teman Jokowi yang satu angkatan, apakah itu adalah skripsi atau tesis? Punya Jokowi ini bernama tesis begitu kan. Ini kan agak lucu begitu. Ini dosen pembimbingnya Insinyur ya Hasamo Simon ya, Dewan Penguji Dr. Hasan Simon ya, Dr. Insinyur Sujipto, Insinyur Juwadi ya, dan Insinyur Kuswanto ya. Terus kemudian yang tanda tangan di situ ya Fakultas Gadjah Mada dekannya Profesor Dr. Sunardi Parawirohadmojo. Nah, mana yang Pak Kasmojonya mana begitu kan ya? Ini kan orang-orang akan mempertanyakan itu begitu. Jadi saya kira ayolah menyerah begitu kan. Ayolah menyerah ya, sampaikan baik-baik di situ begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.